Saya ini kepengen retire as a filmmaker. My plan, retire as a filmmaker. Mimpinya mau jadi filmmaker. Sebelum saya memutuskan mau pensiun sebagai filmmaker, saya mau naruh berapa M untuk film. Akhirnya gimana? Sebelum retire, ngobrol dengan semua filmmaker dulu. Ketemu Joko Anwar, ketemu Mbak Mira, ketemu satu-satu saya ajak ngobrol. Dari ketemu 20 orang, industri ini nggak punya problem kok bikin film. Ditambahin Andi itu nggak ada bedanya. Dan saya mau ngejar Joko Anwar nggak bisa. Dia udah 20 tahun bikin. Saya baru mulai. Gimana caranya? Lebih bagus daripada Joko Anwar, lebih bagus dari Mbak Mira? Tidak mungkin. Tapi satu problem industri ini, problemnya apa? Nggak punya akses to capital. Kalau fundraising susah. Cuma saya hitung kalau invest di film itu rugi. Kenapa? Dari 10, ruginya banyak, yang untung dikit. Jadi tahun 2017 saya yang pertama kali membuat film fun. Invest film itu nggak boleh 1, invest film itu 10 biji. Jadi meskipun ada yang rugi, yang untung nanti nutup semua ruginya. Ilmu saya di venture capital dipakai. Jadi Andi dari suddenly nobody, dari tech investor tiba-tiba menjadi eksekutif produser, kredit saya di IMDb paling banyak. Wih gila ada orang gendeng. Invest di 10 film. Film rugi juga diinvest. Lah gue kan nyari yang untung. Mana tahu gue untung mana sebelum saya lewatin yang rugi. Masuk akal nggak logika ini? Sama hari ini. Model saya ditiru satu industri. Gak original. Duitnya gedean dia daripada gue. Gimana caranya? Cari cara lain lah. Ya, saya bilang. Ya, somehow pokoknya, saya nggak mau cerita alasannya, pokoknya akhirnya saya mau invest di K-drama Korea. Ya. Tapi saya tidak menemukan alasan itu tiba-tiba ya. Saya tidak pernah melakukan dengan tiba-tiba. Saya pasti punya why dan how. Begitu saya ketemu, kalau saya invest satu, ya another vanity project. Kalau foto bareng Mas Reza ya biasa lah ya. Tadi di kantor ketemu, lagi reading. Kita produksi film bulan Maret. Saya maunya bersanding dengan Han Hyo-joo. Sorry ya. Memang dunia nggak adil ya. Ya. Jadi kalau saya mau invest di Korea, ngapain invest satu K-drama? Just another investor. Saya mau invest 5 biji. Ya. Suddenly menjadi satu-satunya investor Korean drama orang Indonesia. Dan di Korea, berapa? 5 project saya mau ambil sekaligus. Wah, sombong kan? Emang duit saya? Ya bukan lah. Kamu pikir saya punya duit? Enggak lah. Semua duit yang saya pegang itu duitnya investor. Tapi suddenly investor-investor saya punya akses seperti itu. Lu mau nggak invest di Korea? Lu mau foto bareng K-drama aktor aktris Korea nggak? Nanti kita jalan-jalan bareng. Boleh juga. Saya bawa buktinya lu, nggak pakai bullshit. Ini pakai bawa bukti nih. Ya, nah, that's how lu berpikir. Jadi start with the capability to think. Ya, ini aku cepetin aja deh. Atau ini waktu saya udah habis sebenarnya. Saya kasih contoh, ClickIt. ClickIt ini startup yang memulai pengantaran makanan di Indonesia. Dia foundernya 5 orang, lulusan Purdue University, US. Pinter, bagus banget. Saya bilang wah ini oke nih. Cuma go to marketnya berat. Datang kepada setiap restoran di sini, nawarin satu-satu. Pakai ini. Mereka waktu itu sekitar 10.000 transaksi per hari. Bagus nggak? Bagus. Tiba-tiba GoFood datang. GoFood cuma bilang gini, lu semua satu Jakarta, mau makan apa saja satu Jakarta, ngirim makanan apa saja Jakarta, at my cost. Biayanya gue yang nanggung. Dia ngitung rata-rata satu orang 10.000 lah. Ya. Dalam 1 hari, dia launch service ini dengan gaya seperti itu, pelanggannya 100.000 orang. In 1 day. Tapi itu jadi penyakit juga. Hari ini, gimana? Selama Grab masih subsidi, Shopee masih subsidi, Gojek gak bisa gak subsidi. Jadi, kuat-kuatan siapa yang duluan mati aja. Jadi, be careful juga.
Mainan subsidi itu dangerous. Basically, di dalam industri ada dua, yang namanya supply chain, satu lagi namanya value chain. Atau yang gampang saya tunjukin supply chain dulu. Ini saya tukar aja. Handphone kamu, sampai di tangan kamu, itu komponen biayanya dari mana aja? Ya. Ini komponen-komponen barang-barangnya dari berbagai negara sampai ke China, diassemble, ya toh, sampai ke tangan customer, sampai ke sini. Supply chain itu berbicara dari sisi cost. Value creation, kamu lihat nih, value creation itu adalah persentase dari ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Itu berbicara tentang margin, berbicara tentang cost. Value terbesar yang di mana yang dilihat dari sini. Kalau kamu mendingan jadi pabrik di Korea, pabrik di China, atau pabrik di US, atau kamu jadi Apple. Kamu lihat angkanya itu. Jadi, barang yang kamu jual ada di tangan kamu, Aqua. Makanan yang kamu makan, itu ada komponen cost-nya. Kamu mesti bisa memetakan dari sisi cost. Dari raw material, sampai di sini, sampai packaging, sampai sini, lu di mana? Karena kan lu bikin restoran. Lu ada di sini, di retail. Margin lu berapa? Margin itu menunjukkan competitive edge. Kamu terhadap orang lain ada pembeda nggak? Itu margin. Kalau kamu nggak ada pembeda, berantemnya pakai cost, murah-murahan. Tapi kalau punya kamu, misalnya bakmi Orpa, bakmi paling mahal sa Jakarta, dia buka harga sak karap dewi. Kenapa? Lu kan nggak bisa bikin bakmi babi kayak gue. Oh, dia bikin sono yang datang pakai Ferrari. Ya, tapi emang lu bisa niru resepnya dia? Ya nggak bisa kan? Nah, lu gimana caranya? Nah, basically supply chain itu adalah melihat komponen itu dan kamu define bisnis kamu di mana. B2B atau B2C, lu ada di mana? Boleh kalau di B2B ya boleh, tapi cara mainnya berbeda dengan B2C. Contoh kalau kamu Visa. Visa itu payment gateway, nggak ada bedanya. Cara mainnya adalah saya harus bermain global, yang dijual value-nya di network. Karena marginnya dia tipis sekali, 0, berapa. Itu Visa. Bisa nggak? Boleh, bisa. Tapi lu agregat sedunia. Kalau lu nggak sedunia, lu jadi pemain lokal, nggak akan terbang. Sampai hari ini BCA itu kepengen bikin kayak gitu. Namanya BCA Card. Gak ada yang pakai. Itu BCA, yang udah paling gede. Perusahaan dengan nilai terbesar di Indonesia, nomor 1. Free cash flow-nya 53 triliun. Gak bisa bikin kayak gitu. Kenapa? Karena dia nggak punya agregasi dunianya. Ya. Jadi cara berpikirnya dipetakan dulu. Ini yang namanya supply chain. Barang yang sama kamu lihat dari sisi value juga bisa. Value itu dilihat dari sisi customer. Jadi tugasnya adalah kamu petain your business. Bisnis kamu itu dari mulai dibuat sampai ujung itu melalui berapa langkah dan marginnya dibikin di mana. Di setiap bisnis kamu pasti akan celahnya. Terus kemudian kamu ngobrol dengan everybody in the chain. Diajak ngobrol. Baru kamu bisa petahin bisnis kamu itu bisnis berapa gede. Saya sebelum mulai masuk industri film, saya petakan ini. Ini peta yang saya bikin. Sekarang dipakai satu industri, peta film industri Indonesia. Saya bukan orang film tadinya. Tiba-tiba peta saya dipakai satu industri. Kenapa? Saya tahu dari produksi, dari IP, production house, distribusi, sampai ke ujung. Di sini kalau yang kanan mainannya itu jumlah banyaknya titik. Kalau di tengah itu persis kayak Visa. Network, lu harus punya global network. Kalau di depan, uniqueness. Dari situ bilang, mana yang saya bisa masuk? Nah, saya start dari pintu depan. Gitu loh. Akhirnya saya bilang IP. IP-nya itu. Setelah belanja kok habis. Yang punya IP paling banyak siapa? Ya negara yang sudah lebih maju. Pilihan saya jatuh kepada 2 negara. Korea sama Jepang. Ketika saya beli IP dari sono awalnya, tiba-tiba pintunya terbuka. Loh, gitu loh. Bukan tiba-tiba saya kepengen bikin jadi investor Korea gendeng. Enggak. Saya startnya dari peta ini. So that's your job. Jadi ide itu tidak cukup.
kamu harus memetakan proses. Dan seorang founder yang baik, paham ini. Dia tahu semua playernya along the chain. Oh ini musuh saya, ini kompetitor saya, ini teman saya. Oh lu butuh gue apa gue butuh lu. Dia bisa identify. Ya. So itu aja dari saya. Thank you.